seputar dunia alur. Bagaimana sedulur hari ini? Tenang, buat sedulur yang butuh hiburan, channel seputar dunia alur selalu hadir untuk sedulur semua. Ayo, yang belum subscribe, buruan subscribe. Terus like, komen, dan share juga ya, agar bisa membantu sedulur lain yang belum tahu channel seputar dunia alur. Baiklah, tanpa berbasa-basi panjang lebar lagi, di episode kali ini saya akan menceritakan spoiler film yang bergenre horor dari Amerika Serikat, yaitu The Conjuring 2, sequel dari film The Conjuring tahun 2013. Bagi sedulur yang belum nonton spoilernya, silahkan sedulur bisa klik di atas sini atau klik link di description box bawah sini ya sedulur. Oke, film ini diambil dari kisah nyata yang dialami oleh Ed dan Lorraine Warren yang memutuskan mereka pergi ke utara London untuk membantu sebuah keluarga yang rumahnya dihantui oleh roh jahat. Di film ini, Patrick Wilson dan Vera Farmiga masih menjadi pemeran utamanya. The Conjuring 2 diluncurkan di Amerika Serikat pada tanggal 10 Juni 2016. Dan film ini mendapatkan penerimaan yang cukup baik dari para kritikus serta meraih sedikitnya pendapatan 170 juta dolar di seluruh dunia. Saya tegaskan ya sedulur, ini hanyalah spoiler film. Lebih baik lagi kalau sedulur lihat langsung filmnya, karena menonton film keseluruhan, sedulur akan mendapatkan pengalaman dan sudut pandang yang berbeda. Oke sedulur, kita langsung ke ceritanya. Mengawali dengan sebuah cerita dari Ed dan Lorraine Warren melakukan investigasi di Amityville, New York tahun 1976. Mereka mendapatkan laporan dari pihak gereja untuk menolong keluarga Lut yang rumahnya berhantu. Lorraine melihat sebuah pembunuhan, kemudian Lorraine melihat hantu anak kecil yang memberikan petunjuk, dan Lorraine melihat iblis yang mengerikan. Penyelidikan tersebut menarik perhatian media dan mereka menjadi perhatian publik. Sementara itu, kasus yang sama seperti di Amityville terjadi jauh sekali di Enfield, Inggris. Kasus ini adalah salah satu kasus yang paling mengerikan dalam hidup Ed dan Lorraine Warren. Di scenes berikutnya, kita diperkenalkan dengan murid perempuan bernama Janet bersama temannya bernama Camilla, sedang duduk di anak tangga. Camilla yang sedang merokok menyuruh Janet memegang rokok miliknya karena ingin mengambil papan permainan yang bisa mengundang arwah atau roh untuk Janet. Tiba-tiba, guru datang menegur mereka, dan guru pun marah melihat mereka berdua dan menuduh bahwa Janet telah merokok. Tak lama kemudian, Janet pulang sekolah dengan kakak dan adik-adiknya yang bernama Margaret, Johnny, dan Billy. Sampai di rumah, Janet dimarahi oleh ibunya yang bernama Peggy karena pihak sekolah menghubunginya bahwa Janet merokok. Pada malam hari, Janet mencoba bermain papan pemanggil arwah dan mengajak kakaknya untuk ikut bermain bersama. Janet merasa sedih, permainan itu tidak menjawab apa-apa saat Janet menanyakan tentang ayahnya. Tengah malam, ketika Janet sedang tidur, Janet merasa aneh membuatnya terbangun. Janet tiba-tiba berada di ruang tamu. Lalu Margaret pun terbangun gara-gara mendengar suara ketukan pintu yang lumayan kencang. Saat pintu itu dibuka, tak ada siapa-siapa. Beberapa saat kemudian Janet muncul. Margaret mengira Janet yang melakukannya hingga mereka tidur kembali. Di malam berikutnya, Janet membantu melatih Billy bernyanyi. Usai bernyanyi, Janet memberikan Billy biskuit kesukaannya. Di tengah malam, Billy terbangun karena kehausan, lalu pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Mata Billy tiba-tiba salah fokus melihat ayunan yang bergerak sendiri dari balik jendela. Di dalam kamar Janet dan Margaret, Janet tiba-tiba berbicara seperti ada orang lain. Tapi Margaret tidak melihat siapa-siapa di kamarnya. Margaret menenangkan Janet untuk tidur kembali. Beberapa saat kemudian, Janet terbangun lagi, menunjuk ke satu arah. Margaret kaget sekaligus ketakutan.
bahkan enggan untuk mematikan lampunya lagi. Billy kembali ke atas. Secara tak sengaja, Billy menyenggol mobil mainannya. Suara mobil itu cukup mengagetkan Billy, lalu menaruhnya ke dalam tenda. Billy berjalan menuju kamar untuk melanjutkan tidurnya. Mobil mainan itu tiba-tiba nyala lagi menuju kamar Billy. Billy kaget dan takut. Billy memasukkan mobil itu ke dalam tenda lagi. Tiba-tiba ada suara teriakan dari dalam tenda. Billy langsung lari memanggil ibunya, mengatakan pada Peggy bahwa di dalam tenda ada seseorang. Peggy bergegas memeriksanya, namun tak ada siapa-siapa. Kemudian Peggy mendengar ada suara dari lantai bawah. Peggy turun pelan-pelan ke bawah, melihat di sudut ruangan seperti ada seseorang sedang duduk di kursi goyang. Ternyata Janet pelakunya. Janet mengalami sleepwalking lagi. Besoknya cuaca di luar sedang hujan deras. Janet tak berangkat sekolah karena sakit demam. Janet sendirian di rumah menonton TV serial komedi. Janet diganggu oleh hantu beberapa kali, seperti channel TV yang tiba-tiba berubah. Lalu remote menghilang, kemudian ditemukan di kursi pojok ruangan. Saat TV mati, Janet melihat sosok kakek-kakek sedang duduk di kursi pojok. Lalu sosok itu muncul dari belakang Janet. Hingga Janet ketakutan berteriak, TV pun kembali seperti semula. Di kediaman keluarga Warren, kejadian di Amityville masih menghantui Lauren dan membuatnya resah. Lauren mencari Ed yang sedang melukis di sebuah ruangan. Ed seperti mendapatkan sebuah petunjuk lewat mimpinya yang aneh, sehingga Ed menuangkan ke dalam lukisan. Malam harinya, sebelum tidur, Janet mengikat tangannya supaya tidak mengalami walking sleep lagi. Selang berapa lama, Janet terjatuh dari ranjang dan mendengar suara ketukan pintu yang kencang. Membuat Janet kaget, takut, sekaligus penasaran. Lalu Janet memeriksa sekitar dan mengambil senter. Janet pergi ke bawah. Belum sempat ke bawah, Janet melihat kursi bergoyang sendiri. Membuat Janet kaget dan lari ke atas masuk ke dalam kamar. Mencoba meletakkan kursi di belakang pintu. Janet berusaha tenang. Secara tiba-tiba, kursi berpindah dan pintu terbuka, membuat Janet ketakutan dan bersembunyi di balik selimut. Tiba-tiba, selimut Janet seperti ada yang menarik, membuat Janet teriak histeris membangunkan Margaret yang sedang tidur. Janet bilang ada seseorang di dalam kamar. Lalu ranjang mereka bergetar kencang. Teriakan Janet dan Margaret mengagetkan Peggy, hingga Peggy terbangun. Janet menunjukkan bekas gigitan di pundaknya. Kemudian Peggy pergi memeriksa kamar mereka. Tidak ada siapa-siapa. Peggy marah kepada Janet dan Margaret. Tiba-tiba pintunya tertutup sendiri dibarengi dengan lemari yang bergeser. Kejadian tersebut disaksikan seisi rumah. Mereka semua langsung berlari keluar meminta pertolongan pada tetangga depan rumah yang bernama Vic dan Peggy Nottinghead. Vic membantu memeriksa rumah dan memanggil polisi. Polisi pun datang memeriksa seluruh rumah. Tak ada tanda-tanda atau jejak apapun. Tiba-tiba mendengar suara gaduh. Polisi wanita mencoba memeriksa menggunakan kursi. Seperti ada sesuatu dalam dinding. Setelah turun dari kursi itu bergeser sendiri kembali ke tempatnya. Melihat kejadian tersebut, polisi menyerah tak bisa melakukan apapun. Polisi memberitahu Peggy bahwa pihak gereja akan menelponnya. Besok pagi di kediaman keluarga Warren, Lauren mendapatkan sebuah vision yang sangat mengerikan baginya. Lauren tiba-tiba terkunci di dalam ruang kerja Ed. Lalu, dari sudut ruangan muncul bayangan berjalan perlahan. Kemudian,
berhenti tepat di sebuah lukisan yang Ed gambar kemarin. Sosok itu menyerang Lauren hingga jatuh dan berpindah ke suatu tempat. Sosok itu nyata dan menginginkan kematian Ed. Di scenes berikutnya, ada orang dari program televisi bernama Ken Allen meminta izin untuk mereport gangguan-gangguan dalam rumah Peggy. Meski Peggy sempat menolak, namun pada akhirnya Peggy setuju dengan harapan ada kesempatan untuk menemukan pertolongan. Besoknya, Ken melakukan wawancara ditemani Maurice Gross dan seorang psikolog bernama Anita. Di tengah wawancara, tiba-tiba Janet kesurupan roh yang bernama Bill Wilkins, usia 72 tahun. Bill meninggal karena pendarahan lalu tertidur mati di kursi pojok ruangan. Berita tentang rumah berhantu itu menyebar di surat kabar. Peggy beserta anak-anaknya mengosongkan rumah itu. Tak ada pilihan lain. Dengan terpaksa mereka menginap sementara waktu di tetangga depan rumah. Gangguan itu tidak berakhir begitu saja. Tengah malam, Billy terbangun mendengar suara bel. Billy kira anjing milik tetangganya itu yang bernama Baron ingin keluar rumah. Saat Billy membuka pintunya, anjing itu berubah menjadi sosok pria bengkok dan mengejarnya. Billy lari memanggil ibunya. Sontak membuat seisi rumah semua terbangun. Lalu mendengar suara seseorang dan ternyata Janet kesurupan lagi. Lalu berteriak hingga membuat kaca, lampu-lampu pecah. Semua ketakutan. Kemudian Janet terjatuh dan kejang-kejang. Pastor Gordon mengunjungi rumah keluarga Warren dengan memperlihatkan bukti rekaman suara Janet yang sedang kesurupan. Pastor Gordon meminta mereka pergi selama 3 hari untuk mengawasi kasus yang sama seperti di Amityville. Meskipun Lauren sempat cemas akan terjadi hal buruk pada Ed, pada akhirnya mereka pun pergi dan sampailah di rumah Peggy. Ed melihat kamar yang berantakan karena aktivitas hantu terjadi setiap malam di kamar Janet dan Margaret. Meskipun lambang salib menempel di dinding, namun tak berpengaruh apapun. Lalu, Lauren mencoba mendekati Janet agar mau bercerita tentang apa yang Janet rasakan dan Janet alami. Setelah Ed menelusuri ruangan sambil mendengarkan cerita dari Peggy, Ed menyuruh Janet untuk duduk di kursi pojok dan membungkam mulutnya dengan air untuk memastikan kebenaran dan bukti. Lalu, memanggil arwah yang ada di rumah itu dan bertanya-tanya pada arwah tersebut. Kemudian pada malam harinya, Janet tiba-tiba menempel di plafon. Dari sudut ruangan, Janet melihat kakek-kakek sedang duduk di kursi goyang sambil bersiul, lalu berjalan menaiki anak tangga. Tiba-tiba, Janet ditarik berada di dalam kamarnya dan ketakutan. Teriakan Janet membangunkan Peggy. Peggy melihat ada seseorang bersama putrinya. Ed berusaha membuka pintu kamar dan Lauren melihat Janet sedang terlilit gordeng. Beruntung, Janet bisa diselamatkan. Ed dan Lauren berdiskusi dengan Graham, seorang fotografer, Maurice, dan Anita. Kedatangan Ed dan Lauren memberi harapan bagi Peggy dan anak-anaknya. Lalu, gangguan muncul lagi. Saat Ed memperbaiki pipa saluran air, arwah Bill ingin menyerang Ed. Namun, Peggy lebih dulu memberitahu Ed dan akhirnya menyerang Peggy. Tak lama kemudian, Janet melihat arwah Bill sedang memainkan pisau di dapur. Lalu Johnny memberanikan diri pergi ke dapur. Kemudian, Janet menghilang dan tiba-tiba muncul di depan Johnny sambil memegang pisau. Ed berusaha masuk ke dapur, namun pintunya terkunci. Saat Ed berhasil mendobrak pintu yang lain, keadaan dapur sudah hancur berantakan. Johnny ditemukan dalam sebuah lemari dan Janet ditemukan dalam lemari yang sempit berisi saluran-saluran kabel dalam keadaan kesurupan. Selang berapa lama setelah kejadian tadi, Anita datang berbicara pada Ed dan
Lauren, serta Maurice bahwa Janet telah membuat-buatnya sendiri. Lalu Anita menunjukkan video sebagai bukti dan Anita memberitahu Peggy semua itu adalah ulah putrinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Peggy kecewa dan marah, lalu mengusir semua orang-orang yang terkait membantunya. Ed dan Lauren pun harus meninggalkan rumah itu. Ed dan Lauren sudah di dalam kereta. Saat Ed menaruh tasnya, tiba-tiba kaset rekaman suara itu jatuh berantakan. Ed teringat kembali, ada 2 pesan yang berbeda dari arwah Bill. Lalu Ed meminta Lauren untuk memutar kembali rekaman tersebut. Jika disambungkan adalah, "Tolong aku, dia tidak mau melepaskanku." Tiba-tiba Lauren terdorong ke belakang, melihat kebenaran yang terkuak cerita sebenarnya dari Bill, dan sebuah petunjuk teka-teki bahwa ada iblis di rumah itu yang menginginkan Janet. Lauren memutuskan untuk kembali ke rumah Peggy. Peggy menangis sedih, lalu mendengar sesuatu. Saat dilihat, Margaret melayang bersama Janet yang kembali kesurupan. Peggy berusaha melawannya, lalu Margaret jatuh terbanting. Peggy mengajak anak-anaknya keluar rumah, terkecuali Janet yang masih dikuasai oleh roh jahat. Saat Peggy ingin masuk kembali menolong Janet, pintunya terkunci. Tak lama kemudian, datanglah Lauren dan Ed. Ed mencoba masuk dengan cara memecahkan jendela. Tiba-tiba sofa terbalik dan Ed terpental jatuh. Ed berhasil masuk lewat pintu belakang. Lauren mengejar Ed, namun pintu itu mendadak terkunci sehingga Lauren tak bisa masuk ke dalam. Ed tidak bisa menunggu lagi. Dengan terpaksa Ed harus pergi sendirian menolong Janet yang sedang dalam bahaya. Saat berhasil naik ke atas mencari Janet, pelipis Ed terluka karena semprotan air yang cukup kencang. Akibatnya penglihatan Ed terganggu, tak bisa melihat dengan jelas. Di luar, Vic sedang berusaha menghancurkan pintu menggunakan kapak. Sambil menunggu, Lauren berusaha mengingat siapa nama iblis yang telah menguasai Janet. Lauren pernah menulisnya dalam sebuah buku, dan ternyata namanya adalah Falak. Kemudian pohon di depan rumah pun tumbang, mengingatkan Lauren dengan vision kematian Ed. Di tengah pencarian Janet, Ed mendapatkan serangan lagi dari pria bengkok yang mencoba untuk melukainya. Akhirnya, Lauren berhasil masuk mengejar Ed. Ed menemukan Janet yang sudah dikuasai oleh roh jahat. Ed berjuang untuk menahan Janet agar tidak jatuh. Saat Lauren ingin menolong Ed, iblis itu muncul menghalanginya. Lauren tak ingin kehilangan Ed. Lauren memanggil Falak dan mengutuknya untuk kembali ke neraka. Akhirnya, Lauren berhasil menyelamatkan Ed dan Janet yang hampir saja jatuh. Film pun selesai. Sekian cerita spoiler dari film The Conjuring 2. Film ini bukan hanya seram ya sedulur, tetapi ada beberapa kutipan atau pesan yang bisa kita ambil. Yang pertama, Tuhan akan selalu ada bagi orang yang membutuhkan, dari Ed Warren. Kekuatan Tuhan akan mengalahkan hal apapun. Dan yang kedua adalah ketulusan Ed menolong orang lain tanpa melihat siapapun. Ed dan Lauren tulus melakukannya. Di akhir film diberi keterangan bahwa kasus di Enfield menjadi salah satu kasus yang paling banyak didokumentasikan dalam sejarah dunia paranormal. Lalu diperlihatkan beberapa foto dan rekaman suara yang nyata terjadi. Bagi saya sih cukup kaget ya sedulur dengan bukti nyata yang mereka tunjukkan. Oke, terima kasih sedulur atas waktunya. Hopefully enjoy the video and don't forget to subscribe, press the bell, like, share, and comment down below. See you next time sedulur. Bye bye.